Sebelum kita memulai ibadah Natal pada pagi hari ini, aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Peristiwa kelahiran adalah hal yang begitu istimewa bagi kita, manusia. Dan kita kembali bersama-sama mau menyambut kedatangannya sebagai penggenapan janji Allah, firman yang menjadi manusia. Kita mau bersama-sama menyambut dan mengagungkan Sang Anak, Raja kita yang nyata lahir di tengah-tengah kita, the first Noel. The first Noel. A certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. No
Tidak sepantasnya kita diampuni, tidak sepantasnya kita diselamatkan. Namun karena kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal bagi keselamatan kita. Mari kita mengangkat pujian satu ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita membawa dosa kita, kesalahan kita, semua masalah kita ke hadapan Dia. Dia siap membantu kita. Untuk kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Mari kita mengaku dosa kita ke Allah yang Maha Kudus, Maha Setia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang, Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Si Tuhan sudah mengizinkan kami berkumpul sebagai satu tubuh Kristus, satu gereja, untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami suatu hati yang ingin menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semesta bergembira menyambutnya. Kita mau naikkan hormat kita dengan bangkit berdiri dan kita bersama-sama berkata Tuhan dengan penuh sukacita untuk menyatakan kelahirannya. Mountain, over the hills and
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih dengan penuh semangat, mari kita mengangkat pujian bagi Raja kita yang datang, Yesus Putra Maria. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dia Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dia Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari teman-teman beri semangat lagi, kita mengangkat pujiannya sekali lagi. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dia Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, teman-teman. Karena kasih karunia-Nya lah kita diselamatkan. Ia penolong dan kekuatan dalam kehidupan kita. Sepanjang umur hidup kita, kita mau setia, memuji dan hidup di dalamnya, agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mari kita serukan harapan kita ini dengan pujian Yesus Padamu Ku Berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau Tuhan Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hai Nathan, Hai Ping, apa kabar? baik, kamu gimana? Baik. Tadi kamu lihat si Steffi nggak sih? Hai Ping Ping, Nathan, apa kabar kalian? Baik kok. Oke, good. Oh ya, by the way, Koko duluan ya. Lagi ada urusan nih. Jangan lupa, nanti malam ada komsel. Oke, baik Oke kok, baik kok. Tadi kamu lihat Steffi nggak sih hari ini? Iya ya, nggak lihat aku. Steffi kemana ya? Kok Jonet sama Cifangpang juga nggak kelihatan? Kok pada nggak ikut ibadah onsite ya mereka? Kalau Ko Jonet sama si Fang mereka bilang ikut ibadah online sih. Oh, ya udah deh, coba nanti aku chat Steffi ya. Oke deh, sampai ketemu nanti di Komsel Ping. Oke, bye Nathan. Bye Ping. Halo Fang. Ya kok, Fang, hari ini kamu ibadah onsite atau online? kalau aku sih ibadah online kok. Kalau koko gimana? Sama dong. Aku bingung deh sama orang-orang yang pada ikut ibadah onsite. Covid gini kok masih pada keluar rumah ya? Ya, aku juga bingung. Mereka nggak takut apa? Lagian kan kita masih bisa ibadah online. Nah, bener tuh. Kalau kita stay at home, seenggaknya kan kita bisa turunin angka Covid. Iya, betul banget. Oh iya kok, nanti koko ikut komsel kan? Ikut sih kayaknya. Harus ikut ya kok. Kita ketemu nanti di komsel ya. Dah. Dah, bye Fang. Steph, tadi lo ikut ibadah online ya? Kenapa nggak ikut ibadah onsite? Iya nih, gue masih bingung mau ikut ibadah onsite atau ibadah online aja. Habisnya kalau ibadah onsite, gue takut kena COVID. Karena kan ketemu banyak orang di gereja. Tapi kalau ibadah online, lo nggak berasa kan vibes-nya? Iya sih. Gue sebenarnya kayak gak dapet gitu vibes-nya. Tapi menurut lo gimana, Woy? Mendingan gue ibadah online atau ibadah onsite? Ntar kita coba tanya aja kali ya ke Kodestius pas kita komsel. Lo ikut kan? Oh, oke. Gue ikut kok. Oke. Halo semuanya. Halo. Hai. Hai. Oh ya, tadi Koko nggak lihat Steffi, Fang sama Jonet ya di gereja. Kalian nggak ke gereja tadi, kenapa? Ya nih kok, aku lagi rada bingung. Mau ibadah onsite atau ibadah online aja. Oh ya? Emang kamu bingung kenapa, Steph? Iya, soalnya kalau aku ibadah onsite, kayak takut kena COVID. Tapi kalau misalnya di rumah, kayak kurang dapet gitu loh vibes-nya. Kalau aku selama ibadah onsite, yang penting nih aman-aman aja sih. Yang penting itu kita harus jaga prokes. Ya nggak sih, Ping? Apalagi nih, kita udah dikasih anugerah dan kesempatan untuk ibadah di gereja nih. Udah kapan lagi kita bisa ibadah gereja ya kan? Jangan sampai deh kita nyesel kalau nggak bisa manfaatin kesempatan kali ini. Tapi kan tetap aja nih, walaupun kita udah ngikutin prokes, kita kan tetap tuh baik orang tuh. Ngapain gitu? Lagian kalau kita stay at home, kita kan tetap bisa ibadah loh gitu. Iya, betul. Kalau kita stay at home, kita tuh membantu pemerintah menurunkan angka penyebaran COVID di Indonesia. Ya sih, bener. Tapi kalau aku ibadah di rumah tuh kayak jadi nggak semangat gitu loh. Jadi rada malas-malasan gitu. Sama, aku juga nggak semangat kalau ibadah online. Makanya aku ikut ibadah onsite. Kan udah diizinin juga sama pemerintah buat ibadah di gereja. Kalau emang belum aman, nggak mungkin dong gereja dibolehin untuk ibadah onsite. Terus nih, kalau misalnya kita ibadah onsite, kita tuh ada persekutuannya dengan sesama, dengan teman-teman kita. Beda banget kan sama ibadah online. Lah, kan ibadah online-nya lewat Zoom. Jadi kita tetap bisa ngobrol sama teman-teman kita. Bener tuh. Lagi juga kita kan bisa lihat muka teman-teman kita yang lain. Apa bedanya sih? Pas kita ikut ibadah online, banyak tuh yang off-cam. Kayak gitu nih, kalau ditanya, pada nggak jawab.
Iya sih, bener. Tapi emang kenapa sih kalau off cam kan gak masalah kalau kita nggak lihat muka teman-teman kita. Siapa tahu internet mereka emang jelek, jadi mereka terpaksa harus off cam dan nggak bisa jawab. Bener tuh kata Fang Fang. Hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol lah. Misalkan kayak internet lemot lah, mungkin HP kameranya jelek atau gimana lah. Banyak lah hal yang bisa iniin off cam. Justru itu biar kita nggak ada gangguan internet, nggak off cam dan lain-lain, kita ibadah onsite. Bener tuh, jadi pas bicara lagi Bang Firman, gak putus-putus koneksinya. Udah gitu kan kita bisa ketemu muka secara langsung. Jujur aku juga off cam sih, tapi karena kadang tuh kayak gak keburu gitu loh, kayak gak sempet siap-siap, gak sempet mandi, jadi ya gitu, cuman pakai baju tidur. Idi, parah banget sih Steffi. Kalau aku sih nggak gitu ya. Parah ya Steffi ya selama ini. Iya, tapi emang apa pentingnya sih baju yang kita pakai? Bukannya kan kita tetap muji Tuhan, tetap dengerin firman-Nya, meskipun kadang koneksinya emang jelek sih. Tapi Tuhan gak ngeliat penampilan kita kan? Bukannya hati dan motivasi kita yang dilihat. Ya nggak sih? Ya, Tuhan lihat hati dan motivasi kita kok dalam beribadah. Tapi kalau penampilan, pas banget nih, bakal kita bahas hari ini dalam pembahasan firman Tuhan mengenai sikap ibadah yang benar. Yuk, kita berdoa dulu sebelum masuk pembahasan firman Tuhan. Oke, halo. Shalom teman-teman semua. Waduh, ya di sini berkilau sekali ya. Saya sampai nggak kelihatan teman-teman semua di sini. Terang banget loh, bener. Nggak bisa dinyalakan sedikit ya, teman-teman nggak kelihatan yang di bawah, cuman kelihatan putih-putih maskernya kalian semua ya. Ya, nah kayak gini saya bisa agak kelihatan dikit nih. Nggak bisa dinyalain sedikit ya? Supaya saya juga bisa lihat wajah kalian yang ganteng dan cantik, iya kan? Kalian udah dandan cakep-cakep dari rumah sampai sini, ya cuman gelap gulita ya, seperti di neraka, kan enggak ya? Enggak bisa dinyalain dikit supaya saya bisa deket sama teman-teman. Sebelumnya saya baru tahu nih ya, ternyata di sini teman-teman semua persiapannya sangat baik sekali, khususnya yang drama tadi. Tepuk tangan dulu dong untuk semua kita yang pelayanan hari ini ya. Pelayanan teman-teman semuanya dihargai oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Teman-teman yuk sebelum kita akan memulai ibadah kita pembacaan firman hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kami datang ke rumah Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan dan menyembah nama-Mu. Seperti kaum gembala, mereka datang kepada Tuhan dan sujud menyembah kepada Engkau. Demikianlah kami pada hari ini. Kami rindu mempersembahkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan, sebab Engkaulah yang layak untuk disembah dan dipuji. Terima kasih ya Bapa untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Kiranya ini semua menyenangkan hatinya Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman yang sudah mulai belajar pelayanan. Berkati mereka, tambah-tambahkan karunia, talenta yang mereka butuhkan supaya mereka makin maju dan menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembacaan firman pada pagi hari ini, biarlah kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi saya katakan shalom teman-teman. Selamat pagi semuanya. Iya, baik yang di sini maupun di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema kita tentang my tribute. Ya, yuk saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ya, Lukas pasal kedua ayat yang ke-16 sampai 20. Sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Lukas 2 ayat 16 sampai yang ke-20. Ini cerita yang kita sudah tahu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Alkitab ya. Terserah, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Iya.
Lukas 2 ayat 19 sampai 20 baca bersama-sama 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Teman-teman, suatu hari ada seorang pria gitu ya di Guangzhou, Cina. Iya. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta itu gimana sih rasanya? Ya kan berdebar rasanya kan. Nah, pria ini tahun 2014 dia itu ingin nembak wanita pujaannya itu ceritanya ya. Dan dia beli, teman-teman tahu, tebak dia beliin apa ini buat ceweknya ini? Buat cewek incerannya. Dia nembak dengan beliin apa itu? Kelihatan nggak? Tadi betul. Apa? Betul. Iya, itu demikian ya. iPhone ya, iPhone 6. Wah, dia menghabiskan 500.000 yuan, kurang lebih 996 juta, hampir 1 M ya. Wah, dia bentuk love, asik bener ya. Terus maksudnya itu sudah yang 100 tuh bunganya itu loh, hatinya itu dia persembahkan loh, gitu maksudnya. Nah teman-teman, ayo yang cewek-cewek, kamu kalau ditembak dengan cara kayak gitu, terima nggak? Nah, terima nggak? Ada yang enggak? Ini karena kekurangannya. Ya, oke. Ada yang terima nggak? Terima. Ayo berapa? Terima nggak kira-kira? Wah, Kayak gemanya itu. itu tahun segitu ya, itu mahal sekali dan dia kasih banyak. Dan ini baru permulaan, dia bisa lebih ya, kasih yang lebih mahal, lebih banyak, lebih wah lagi. Teman-teman, kalau dikasih rata-rata, kalau saya ditembak seperti itu, waduh, saya ditembak pakai bunga aja saya berkata iya, apalagi dikasih ditembak pakai iPhone ya. Wah, mungkin saya bahkan berkata iya. Tapi herannya si wanita ini dia berkata, sorry my love, saya saya menolak cintamu. Ditolak nih cowok ini. Teman-teman, pada umumnya kita tuh berpikir ya, dari cerita ini kita bisa lihat. Ketika kita tuh ingin memberikan atau mempersembahkan sesuatu, kita tuh pasti berpikir persembahan kita tuh harus yang apa itu? Kalau kita ngasih kado nih loh, kasih kado sama orang ya, kadonya tuh yang gimana? Yang mahal, yang banyak, apalagi yang mewah. Wah, pasti kalau kadonya model begini pasti diterima. Iya dong, ya kan? Kado itu kita pikir itu yang terbaik, padahal belum tentu. Yang kelihatan belum tentu yang terbaik. Justru seringkali teman-teman yang tidak terlihat itulah yang terbaik. Apa itu? Apa itu yang tidak kelihatan tapi itulah yang terpenting? Apa itu? Bicara tentang yes, hati. Buat apa kamu punya pacar ganteng, kaya tapi dia mendua hatinya? Mau kamu? Wah, mandi uang tapi dia juga gandeng cewek lain. Waduh, mewek kan? Atau misalnya suatu hari kamu kecelakaan tuh ya, amit-amit. Lalu kamu pulang ke rumah babak belur ya. Bawa belur papa, mama. Terus papa mamamu datang. Ya ampun, gimana? Motornya nggak apa-apa? Gimana? Kan sedih kalau begitu. Berarti kan membuktikan siapa yang lebih berharga, kamu apa motor? Nah kan kita sedih kan. Teman-teman, kalau kita tuh seneng orang lain memberikan hatinya buat kita. Lebih-lebih lagi Tuhan, dia sudah mati bagi kita, menebus diri kita, dan dia tuh pengen hati kita tuh kita persembahkan sepenuhnya buat dia. Fair dong. Tuhan juga pengen hati kita persembahkan buat dia. Jangan salah loh, Tuhan tuh tidak menginginkan hati kita lebih dari pelayanan, lebih dari persembahan. Seolah-olah kayak hati nomor 1, yang kedua Tuhan minta persembahan, yang ketiga Tuhan minta ini perpuluhan gitu. Enggak. Satu-satunya yang Tuhan minta adalah hati. Katakan hati. Hati. Satu-satunya yang alamiah itu hati. Kenapa? Karena tanpa hati, maka semua pelayananmu, persembahanmu, semua perbuatanmu yang baik itu 0%.
percuma di mata Tuhan. Tanpa hati, semuanya omong kosong. Nah, sebab itu hari ini saya yakin percaya. Teman-teman ibadah di sini maupun yang di rumah, engkau datang karena engkau rindu hatimu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Lo enggak amin. Saya yakin nih, teman-teman semua sekali lagi ya, engkau datang hari ini merayakan Natal karena engkau rindu hatimu, engkau persembahkan buat Tuhan. Amin. Yes. Tapi pertanyaannya, yang seperti apa? Nah, itu yang akan kita lihat hari ini ya. Hati yang seperti apa? Ini, kenapa ya seperti anak saya sering rewel ini ya? Ya, mungkin bisa dibantu aja. Iya, baiklah, kita lanjut ya. Nih teman-teman, bisa minta tolong aja sayang ya. Ya, ini pointernya memang seperti Tuhan Yesus ya, tidak pernah berubah. Ini sejak zaman saya dulu ya, mungkin bisa. Ya, Koroni tolong minta tolong ya, ini Koroni ya. Oke, teman-teman, kita bicara hati ya. Kita mempersembahkan hati untuk Tuhan. Yes, kita mempersembahkan hati buat Tuhan. Ya, kita tahu yang paling penting itu hati. Ya, tapi sebenarnya bicara hati itu apa sih? Kalau bahasa Yunaninya hati itu kardia. Dokter jantung itu namanya kardiolog. Ya, tapi kardia itu apa ada bendanya tuh? Nggak ada. Kardia itu cuma istilah. Nggak, kardia itu bukan jantung, liver apa enggak, bukan. Kardia itu istilah yang intinya itu apa? The internal condition. Sesuatu yang dari dalam diri yang mewakili kamu tuh siapa sih sebenarnya. Itu loh masalahnya. Itulah yang Tuhan nilai. Tuhan tidak menilai performance kita. Tuhan menilai hati kita. Amin. Hari ini kita mempersembahkan hati yang seperti apa kepada Tuhan. Iya. Teman-teman, yang pertama adalah kita mau mempersembahkan hati yang bertobat. Hati yang bertobat, sama-sama hati yang bertobat. Hati yang bertobat. Nah teman-teman, ini hati itu seperti filter nih, kayak gini nih, penyaring ya, filter ya, kurang lebih kayak gini ya. Penyaring ini, hati itu seperti ini. Kalau hati kita itu, sekarang saya tanya ya, kalau filter ini kotor, misalnya ini penuh lumpur, ya. Oke, minta tolong. Terima kasih ya. Wah, kamu seperti juru selamat menyelamatkan saya, Isra. Wow. Hati itu, saya mau tanya, kalau filter ini kotor, misalnya penuh lumpur ya, oke. Lalu saya memasukkan air bersih ke dalamnya. Lalu apa yang akan keluar? Air bersih atau air kotor? Air kotor, betul. Apalagi kalau saya masukkan air kotor, apa yang keluar? Wah, apa kotornya air itu. Bener ya teman-teman. Nah, hati kita itu seperti filter ini loh. Kalau memang orang itu hatinya busuk ya, mau apa yang masuk, pasti keluarnya busuk juga. Entah itu yang masuk baik, entah itu yang masuk buruk, lebih lagi, pasti yang keluar tetap buruk. Karena ini yang menentukan apakah hati ini tuh bersih atau enggak. Ya, seperti ya teman-teman, hati kita orang tuh merasa dirinya itu baik. Orang tuh ada yang ngomong begini loh, wah kamu sekarang kok tambah seger ya. Wah, kamu kalau dibilangin seger tuh gimana? Maksudnya orang itu mau memuji, kamu sekarang ya, misalnya apa ya, contoh Kiki, sekarang kok segeran ya, waduh. Karena dulunya, misalnya ya, dulunya dia tuh kurus sampai kayak orang tua gitu kan jelek tuh. Terus sekarang gedean dikit kan seger ya. Wah, maksudnya tuh memuji. Wah, seger loh kamu sekarang ya. Kenapa? Ngatain begedut? Kenapa? Biarin. Loh elah, sensitif. Padahal orang maksudnya memuji baik. Tapi karena hatinya kotor, keluarnya kotor. Kok bisa loh? Aku kaget ternyata dia itu duduk ikut sama para pemabuk itu. Pasti dia juga tukang mabuk. Wah, ternyata dia pelayan di gereja, kok bisa loh dia. Loh kan belum tentu duduk sama tukang pemabuk, berarti dia juga pemabuk. Belum tentu. Lihat ya teman-teman ya, semua akan dikonten buruk kalau hatinya itu busuk. Setuju? Nah teman-teman, hari ini hati yang seperti itulah manusia. Kita lihat ya dari Matius pasal yang ke-15. Ya. Ayat yang saya keluarin semua aja ya. Saya minta tolong aja dikeluarin sayang ya. Iya. Matius 15 dan juga Markus 7 ini dikatakan, teman-teman, sejak kita jatuh dalam dosa, hati yang seperti itu, kita itu
adalah tempat persembunyian dosa. Dosa itu sembunyi loh di dalam hati. Bahkan dia itu tinggal dan mengakar di dalam hati kita. Dan di dalam Markus dikatakan dari dalam hati itu keluar segala sesuatu yang jahat. Hal-hal yang jahat keluar dari hati kita yang berdosa itu. Hal yang jahat apa? Hal yang jahat apa ya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Merasa diri paling benar nih. Nah, ada orang itu ya merasa dirinya itu paling benar. Orang kalau begini outputnya pasti menghina orang lain. Di dalam Lukas pasal 18 ini mengatakan begini. Itu ceritanya tentang siapa? Orang Farisi. Oh Tuhan, terima kasih karena aku tuh nggak seperti orang lain. Aku tuh bukan pecinah. Aku tuh bukan pemabuk. Wah, nggak seperti itu loh pemungut cukai. Aku ini puasa 2 kali loh seminggu. Aku perpuluhan. Itu pemungut cukai. Loh, lihat teman-teman. Orang ketika merasa dirinya benar, lalu next stepnya apa? Nunjuk orang. Ayo, yuk kita renungkan diri kita ya. Ketika kita merasa diri itu benar, ya, bagus, pasti kita next stepnya apa? Nunjuk orang. Kenapa? Karena yang paling benar di dunia ini cuma aku. Orang lain jahat. Teman-teman, ada yang orang kayak gini. Weh, cuantau, pakai celana bolong, nggak kudus. Kamu ya, ada gereja itu loh ya. Gereja itu nerima kaum gay. Di situ jemaatnya ada pelacur. Aduh, gereja sesat itu. Wih, teman-teman ya, ini lagi ke gereja. Katoan, naga lagi. Pasti belum bertobat kamu. Lihat, orang kalau hatinya udah mulai sombong ya, merasa diri paling bener. Next stepnya apa? Nunjuk orang. Itu. Ya kenapa? Karena dirinya itu paling benar. Waduh teman-teman, kalau hati kita sudah mulai merasa kayak begini, kita harus minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau perlu ya, tabok itu mulut ya. Daripada tabok malaikat, melengot loh mulut. Makanya teman-teman ya, ini kita perlu bertobat. Hati yang seperti ini. Belum lagi, hati yang merasa diri paling benar, paling baik. Ya, outputnya orang kalau merasa diri paling baik itu apa? Dia pasti marah. Ingat ceritanya Marta? Tuhan, aku ini dari tadi sibuk melayani engkau. Mbok Tuhan suruh panggil Maria bantuin aku. Dia itu cuman enak aja duduk-duduk di situ, ya kan? Tapi Yesus menjawab apa? Maria mengambil bagian yang terbaik. Justru yang terbaik itu bukan tentang hal pelayanan. Teman-teman dari sini kita bisa melihat ya. Yang terbaik itu bukan selalu yang kelihatan. Tetapi apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo saya tanya, pelayanan sama perkenanan mana lebih baik? Ayo, pelayanan sama perkenanan Tuhan mana yang lebih baik? Perkenanan. Karena kita melayani tanpa kita tahu isi hati Tuhan. Tuhan tuh mau aku pelayanan ini apa enggak sih? Tuhan tuh maunya apa sih sebenarnya? Tanpa kita tahu isi hati Tuhan, maka pelayanan kita tuh hanya keluar dari kedagingan kita. Ambisi kita. Apa ya yang menguntungkan bagiku? Aku pelayanan apa yang bisa membuat orang muji aku ya? Ya, pelayanan yang tanpa kita tahu isi hati Tuhan. Pelayanan itu hanya keluar dari kedagingan kita. Teman-teman hari ini belum bicara tentang hati yang berzinah, hati yang kikir, hati yang lain sebagai, teman-teman kalau kita mau renungkan, hati kita itu busuk. Yes. Hatimu dan hatiku kotor oleh dosa. Jadi tidak ada sorry ya sebenarnya. Karena orang itu loh baiknya kayak Tuhan Yesus. Itu tuh cuma manis-manis mulut. Tidak ada orang baik di dunia ini, hanya Allah saja. Manusia itu kecenderungan hatinya apa? Kejahatan semata-mata. Ya, teman-teman, hati seperti ini yang kita mau persembahkan buat Tuhan. Kamu loh, permisi ya, kalau saya kasih kamu hati ayam, tapi hati itu zat besinya paling tinggi ya. Wah, saya itu baru tahu karena punya anak ini, zat besi paling tinggi buat anak itu adalah hati ayam. Wah ya, saya kasih kamu contoh hati ayam, tapi hatinya busuk. Mau? Tapi saya kasihnya 1 truk. Oh ya, kamu jual lagi bisa. Tapi busuk, penuh belatung. Mau kamu? Nah, hati seperti ini kah yang mau kita persembahkan buat Tuhan? Hati yang babak belur, yang rusak seperti ini kah, yang penuh dengan dosa dan hina ini kah yang kita mau persembahkan buat Tuhan? Enggak mau Tuhan, teman-teman, dan enggak layak. Sebab itu, mari teman-teman, kita ingat ya, di dalam Amos juga mengatakan, kalau kita mempersembahkan hati seperti ini, Tuhan benci pelayanan kita. Waduh, kita susah-susah dekor, pelayanan. Tapi Tuhan ngomong, aku benci pelayanan.
Aduh, susah ya. Nggak mau kan kita begitu. Teman-teman, sebab itu kita hari ini belajar. Hati kita harus bertobat. Jangan menganggap diri paling benar, karena Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Tolong di next aja ya, saya minta tolong. Ini cukup, ini ya, oke. Next, teman-teman, sekarang pertanyaannya ya, kenapa sih hati kok harus bertobat? Ada yang bisa bantu saya? Ya, dikeluarkan aja semuanya deh, minta tolong supaya enggak mengganggu ya. Thank you, dah. Sudah sebelumnya. Kenapa sih hati itu harus bertobat? Ini jawabannya ya. Karena hati itu adalah tanah yang subur untuk dosa itu tumbuh. Dan hati itu ada tercemar, sudah penuh dengan berhala. Saya tanya toh, hati yang nggak bertobat itu apa sih? Siapa berarti yang bertahta? Siapa? Berhala seks, berhala sombong. Aku yang penting. Tuhan Yesus nanti aja. Yang penting aku pokoknya untung dulu. Ya, aku yang penting nilaiku bagus dulu, nyontek mah nggak apa-apa, yang penting nilaiku bagus dulu. Melakukan firman Tuhan, besok minggu aja, besok minggu kan ke gereja. Ya, siapa yang bertahta? Berhala. Dan berhala masing-masing orang beda. Kamu berhalanya apa? Duit. Berhalamu apa? Seks. Berhalamu apa? Kesombongan dan lain sebagainya. Berhala kita semua masing-masing beda. Tapi hati yang tidak bertobat itu nih loh, yang bertahta itu siapa? Berhala. Nah, tahta ini harus dikembalikan teman-teman. Harusnya Allah yang bertahta di sini, sebab itu hati yang rusak ini perlu ditebus. Dan kita bersyukur hari ini Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus hati yang rusak ini. Amin. Sehingga hati yang rusak ini dimurnikan. Hati yang babak belur ini hancur, dibentuk kembali seperti bejana yang baru Tuhan ubah. Wah, bersyukur ya atas kebaikan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita belajar ya. Kita bersyukur karena Yesus lahir bagi kita. Sehingga hati kita ini bisa bertobat. Tobat itu seperti apa? Tobat seperti hatinya Tuhan Yesus. Sampai seperti, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di sorga. Hatinya Tuhan Yesus seperti apa sih? Hati yang mau mengikuti kehendak Bapaknya. Tuhan, hendak aku ingin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Marilah kita punya hati seperti Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Teman-teman, rindu engkau hari ini mempersembahkan hati yang bertobat kepada Tuhan. Amin. Ya, ini yang pertama yang kita harus renungkan. Tuhan, aku mau persembahkan. My tribute itu apa? Penghormatanku kepada Tuhan yaitu aku mau mempersembahkan hatiku. Yes, tapi hati yang bagaimana? Hati yang bertobat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tidak cukup bertobat. Kita juga perlu mempersembahkan hati yang mengasihi Tuhan. Bisa nggak orang tobat tanpa mengasihi Tuhan? Bisa nggak? Di next tolong ya. Bisa nggak orang bertobat tanpa mengasihi Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya? Ya. Gimana? Coba kasih ngomong dong sayang. Ya. Bisa nggak orang yang nggak bertobat tapi tanpa mengasihi Tuhan? Sangat bisa. Orang nggak mau lakukan, nggak mau melanggar aturan, tapi dia nggak mencintai loh. Orang itu mau melakukan menyenangkan hatinya orang, tapi sebenarnya dia itu tidak mencintai loh. Bisa. Sekarang saya mau tanya, ini yang baru merit nih ya, Bapak Ping Ping, gimana? Bapak Ping Ping, ya sama ibu. Loh, ibunya mana ibunya? Loh, mana ibunya? Oh demikianlah. Waduh, kamu baru pernikahan berapa hari kok duduknya jauhan ini ya? Ada apa ini? Wah, enggak. Wah, kok jadi julid ini ya. Bapak Ping Ping, saya mau tanya. Ini kan lagi baru-barunya nih. Apa bukti Anda mencintai istri Anda, Bapak? Apa cirinya Anda mencintai? Ya. Gimana, Pak? Apa bukti, apa cirinya Anda mencintai istri Anda, Pak? Oh ya boleh, silakan. Silakan, ya Pak. Kamu tuh loh kalau cinta sama Regina itu apa yang akan kamu lakukan? Gitu aja kok repot. Mengasihi, iya mengasihi. Bulet aja ping-ping iki ya. Iya, kamu kalau mengasihi istrimu, apa sih cirinya? Apa sih buktinya gitu. Apa sih tandanya sih kalau kamu itu mengasihi istrimu? Melayani. Apa? Nemenin.
Ya baru berapa hari menikah? Ya tunggu 2 tahun ya. ya, oke, nemenin ya. Coba ya kita konfirmasi ya. Gimana Ibu Ping-Ping, apakah benar yang beliau lakukan? Setuju? Approve? Wah, approve, tepuk tangan dulu dong ya. Baru berapa hari? Ya, oke. Benar, setuju. Teman-teman, orang kalau cinta, dia pasti akan melakukan yang menyenangkan kekasihnya. Betul dong. Aku cinta kamu, makanya aku akan melakukan yang nyenengin kamu. Betul dong. Ya dong, betul dong. Setuju ya? Tapi sorry loh, statement ini nggak bisa dibalik. Kalau saya menyenangkan kamu, itu berarti pasti saya mencintai kamu. Nggak bisa gitu. Belum tentu. Setuju nggak? Setuju ya? Saya kalau cinta, ngerti nggak ya teman-teman ya? Saya cinta kamu nih, saya pasti nyenengin kamu. Nah ini nggak bisa dibalik. Kalau saya nyenengin kamu, itu pasti karena saya mencintai kamu. Belum tentu. Betul? Buktinya apa? Permisi bicara. Pelacur. Berusaha menyenangkan, tapi nggak cinta. Betul nggak? Enggak percaya, saya kasih contoh yang ini deh. Ada 3 pilot suatu hari naik pesawat, wing, jatuh, bus, ya kan? Ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni, lalu ditangkap teman-teman sama kaum primitif di situ yang masih nggak pakai baju gitu tuh loh ya, yang suka makan orang, kanibal, yang bunuh-bunuhin orang gitu ceritanya. Ditangkap, dibawa ke kepala suku kan, lalu dihakimi. Lalu kepala suku bilang gini, oke, sekarang kalian bertiga pergi masuki ke hutan dan kalian cari 10 buah yang terbaik untuk kalian persembahkan kepada aku. Oke? Oke. Oh, lalu 3 pilot ini segera pergi kan. Pilot pertama ya, akhirnya dia datang. Setelah berapa waktu kemudian dia datang, dia membawa 10 buah apel teman-teman, karena dia pikir wah ini buah yang sehat kan, supaya ketua sukunya kan sehat gitu kan, karena ada istilah kan an apple a day a doctor away gitu. Nggak tahu ya itu obat sehat nih dikasih. Lah ketika dia datang ke bawah kepala suku yang ya oke, sekarang kamu makan 10 apel itu tanpa dikunyah. Jadi makan telan hidup-hidup gitu. Waduh gimana tuh kira-kira? Dimakan telan hidup-hidup, bisa nggak? Ya nggak bisa, mati akhirnya. Wah, mati. Ya sudah. Belum dia mayatnya dipinggirkan, datanglah pilot yang kedua dengan senyum-senyum ya kan. Dia bawa buah apa teman-teman? Klengkeng. Ya, temennya ya, anggur. Kenapa? Karena anggur ini kan buah mahal tuh, biasanya ada di kerajaan buat raja kan ya kan, buah anggur. Nah, ya sekarang kamu makan. Oh, gampang kan anggur 10 biji. Ya. Nah, sekalipun nggak dikunyah kan masih bisa gitu-gitu kan bisa masuk. Bisa ya kalau anggur mah. Dia sudah makan anggur yang biji ke-9 ya, buah yang ke-9, tinggal 1. Lah dia itu noleh ke belakang. Temannya pilot yang ketiga itu datang teman-teman. Wah ketika dia lihat temannya dia yang ketiga ini datang, dia ketawa terbahak-bahak. Wah, terus karena dia ketawa, ini anggurnya keluar. Sama prajuritnya ketahuan, langsung dipenggal. Dier, mati juga ya kan. Ya mayatnya dipinggirin. Teman-teman, kenapa dia ketawa lihat temannya? Karena temannya datang bawa betul duren. Oh berarti kamu pilot yang ketiga. Temennya itu datang bawa duren sambil ketawa-ketawa. Karena dia pikir ini kan duren yang terbaik kan, paling enak. Betul kan ya? Wah teman-teman, kita itu berpikir, ya tentu kita tahu, matilah pasti. Bagaimana kamu telan 10 biji duren? Ya enggak mungkin. Dari sini kita bisa lihat ya. 3 pilot ini berusaha menyenangkan hatinya ketua suku. Tapi apakah dia lakukan itu karena dia mencintai atau sayang sama ketua suku? Enggak, karena takut. Bisa loh menyenangkan tanpa cinta. Hari ini hati-hati ya. Kita bisa loh pengen menyenangkan Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya memberi persembahan. Supaya apa? Supaya hati Tuhan senang tapi itu lahir tanpa cinta di hati kita. Ingat teman-teman, Wahyu pasal yang kedua, 7 jemaat. Ingat, itu jemaat yang terbaik, dipuji Tuhan Yesus loh. Kamu tuh jemaat yang tidak pernah kenal lelah, memberitakan Injil, bahkan kamu digebukin demi namaku. Hebat kamu ini jemaat. Wah, kamu itu terus melayani Tuhan. Tapi endingnya gak enak banget. Tuhan ngomong apa? Aku menghina kamu. Kenapa? Karena kamu kehilangan kasih. Kamu kehilangan cinta mula-mula.
semua, kamu lakukan segala sesuatu itu, performance semua itu, tapi tanpa kamu mencintai aku. Teman-teman hati-hati ya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Next. Ya. Bahwa kita jangan salah paham. Melakukan kebenaran firman itu tidak sama dengan kita mengasihi Tuhan. Bisa loh disconnect. Ya. Memang Tuhan Yesus ngomong, barang siapa yang mengasihi aku, mereka pasti lakukanlah segala perintahku. Tuhan Yesus ngomong gitu kan? Tapi hati-hati. Jangan kita cuma melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa dasar kita mencintai Tuhan. Waduh teman-teman, ingat sekali lagi Tuhan tidak melihat performance kita. Tuhan melihat hati kita. Ngeri ya kalau kayak begini. Tuhan, aku tuh sudah repot-repot pelayanan. Saya yakin nih teman-teman kalau latihan ini udah berminggu-minggu bahkan mungkin bulan ya. Apalagi yang drama-drama itu ya. Wah, apalagi yang paling muda, Bapak Jonet di situ. Waduh, pasti itu latihannya sungguh luar biasa. Bener loh, teman-teman, jangan sampai kita sudah bersusah payah melayani Tuhan, tapi ternyata kalau kita renungkan itu tanpa kita mencintai Dia. Wah, sedih. Sedih hati Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar ya. Mungkinkah kita tuh mengasihi Tuhan sih? Saya tanya. Mungkinkah kita mengasihi Tuhan? Saya tanya teman-teman, ayo ini dijawab dong. Mungkin nggak kita mengasihi Tuhan? Mungkinkah kita mengasihi Tuhan? Jawabannya tidak mungkin. Ingat tadi hati yang busuk itu tadi loh. Hati yang busuk begini, lalu kita punya inisiatif mencari Allah. Aku ingin mencintai, menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin omong kosong. Jadi ya, sorry ya, kalau ada orang ngomong, wah aku tuh ingin memberi persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Ini omong kosong itu. Alah sekarang coba kamu tak kasih 100 M. Kamu akan perpuluhan 10 M. 10 M loh. Duit gede itu. Ayo, akan perpuluhan. Mempersembahkan yang terbaik itu Tuhan, omong kosong. Ya. Karena hati kita ini busuk, tidak mungkin kita bisa cintai Tuhan, itu sudah tidak mungkin, mustahil kita bisa mencintai Allah. Nah tapi saudara bersyukur, karena rahmat Tuhan yang besar, Ibrani pasal yang ke 9 ayat 14 mengatakan, hati nurani kita telah disucikan oleh darah Kristus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang berkuasa dan mengontrol kita. Lihat itu para gembala. Para gembala ya, waktu didatangi sama malaikat, ayo kamu pergi cari bayi. Bisa nggak gembala itu ngomong, ya elah baru juga naruh pantat, capek tahu, apalagi nyari bayi. Besok ya bapak malaikat ya. Bisa nggak dia begitu? Ya. Tapi gembala yes. Saya mau taat, mengikuti pimpinan Tuhan. Dan hasilnya apa? Berjumpa dengan Juru Selamat. Teman-teman, hari ini pertanyaannya, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saya ingin menunjukkan satu video kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman pernah nonton ini. Kalau belum, waduh ya nonton di sini. Ya, oke, silakan kita nonton singkat saja. Bisa? Satu video I have ini. absolutely no problem with you sticking around, but if we do, we're gonna have some ground rules, right? You cannot just go around eating anybody that you want to. I cannot. No, you cannot. All right, we need to reiterate this. There are good people in this world, a lot of them, and then there are bad people. You have to tell the difference. The deal is, you will only ever be allowed to touch, harm, hurt, possibly, very possibly, eat. Very, very bad people, but Suaranya nggak bisa lebih never kenceng ya? good people. All right? Fine. Good. Oke. But how does one tell the difference? It's super simple. I mean, you just have to like. Oke. You can intuit it. Oke, You stop can sense it. dulu. Sometimes Teman-teman you tahu can- nggak ini film apa? Whatever you say. Hah? Betul. Siapa yang belum nonton? Wow. Cuan tahu Kiki. Wah, kamu ini memang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Luar biasa. Tapi katrok ya, Lose ya. Kamu ya, kampungan sih. Nah, Venom, bener. Wah, kita tahu ya, Venom itu adalah makhluk yang iya, apa ini ya? Ini jahat maksudnya. Dia itu kesukaannya makan otak manusia. Pokoknya supaya makin dia makan tuh makin dia powerful gitu kan ya. Dan dia itu untuk bisa stay di bumi dia harus hinggap di manusia gitu ya, singkat cerita ya, supaya dia nggak ketinggalan, kasihan jual taunya ya. Dan dia hinggap di ini Eddie nih manusia. Dia harus hinggap di satu manusia yang punya kekuatan yang kuat gitu, yang karakternya hebat, yang bagus supaya bisa kontrol si
Venom ini, betul gitu ya, supaya Venom ini jadi ketika mereka berdua bersatu, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah tapi mereka berdua ini punya kehendak yang beda. Si Eddie ini ngomong baik, tapi kalau Venom ini keinginannya apa? Pengen yang jahat. Aku tuh pengen makan otak manusia. Jangan, aku kasih kamu otak ayam deh, nih ya. Aku kasih otak ayam apa? Otak sapi, wah ya ini otak-otak juga boleh. Tapi jangan manusia ya. Aku suka, aku pengen, nggak boleh ya. Eddie, jadi mereka terus berpikir, aku mau, nggak boleh. Jadi Eddie ini kuat, bisa mengontrol si Venom ini, betul ya? Ya tapi kan aku lapar, ya makan apa dong kayak gitu sekarang ya? Ya udah coklat gimana coklat? Ya udah makan coklat gitu ya. Sehingga Eddie ini karena dia lebih kuat, dia bisa kontrol si Venom dan akhirnya kalau mereka bersatu, mereka berdua ini bisa menghasilkan satu kekuatan yang bisa menolong orang lain. Gitu, bisa berguna bagi orang lain. Teman-teman, ini tentu cerita fiktif ya. Kembali lagi ke yang tadi, cerita fiktif. Tapi kalau coba kita tanya, kita samakan dengan film ini, kita karakternya tuh lebih mirip siapa? Venom apa si Eddie? Nah, karakternya kita lebih mirip yang mana? Si Venom atau si Eddie? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Venom? Ada yang jawab yang lain? Kita karakternya lebih mirip siapa? Betul, Venom, teman-teman. Kita tuh selalu pengennya itu menghancurkan, pengennya itu merusak, pengennya itu mendapatkan, pokoknya pengen meraih segala sesuatu. Nah, kita itu butuh kuasa yang lebih besar dari kita untuk bisa mengontrol kita. Kuasa siapa itu? Kuasa Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mengontrol kita sehingga kita itu bisa mengalahkan keinginan kita. Teman-teman, keinginan kita itu apa sih? Keinginan kita itu adalah, lihat ini ya, perhatikan. Kita itu mengingini segala sesuatu kecuali Tuhan. Kita itu mencintai segala sesuatu kecuali Tuhan. Ya itu loh keinginan kita. Satu-satunya keinginan kita itu adalah menjauh dari Tuhan. Itu loh hati orang berdosa itu. Sehingga hati yang seperti ini mungkin kita mencintai Tuhan, tidak mungkin. Kecuali hati kita ini tadi ditebus oleh Tuhan dan Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, Roh Kudus di dalam diri kita ini sudah diberikan anugerah khusus itu. Orang non-Kristen nggak punya. Hanya kita anak Tuhan diberikan anugerah khusus itu. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Pertanyaannya, sudahkah kita tuh membiarkan Roh Kudus tuh memimpin hidup kita? Jangan kita ngomong, enak sekali dosa ini. Enak ya. Roh Kudus ngomong, jangan, Rucel, ayo bangun, sadar. Roh Kudus diem. Enak ini, kamu nggak tahu sih enaknya. Enak sekali dosa ini. Rucel, stop. Diem kamu Roh Kudus. Bisa loh mendukakan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya teman-teman, Roh Kudus sudah dalam diri kita ya. Tapi siapa yang berkuasa? Kita atau Roh Kudus itu? Apakah kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Karena begini, selama kita tidak mengizinkan Roh Kudus yang kontrol hidup kita, selama itu juga kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, Roh Kudus memimpin hidup kita, maka baru disitulah itu titik start kita bisa mulai mencintai Tuhan. Ya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus ngomong terus, nasihati, tegur, didik terus, baru itulah titik step pertama mata kita bisa mencintai Tuhan, mulut bisa mencintai Tuhan. Selama Roh Kudus tidak berkuasa dalam diri kita, omong kosong kita mencintai Tuhan. Amin, teman-teman. Hari di sini kita diingatkan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dikuasai oleh Roh Kudus itu apa? Next. Yaitu artinya kita mau berserah pada keinginannya Tuhan. Berserah kepada kehendaknya Tuhan. Sehingga di sini itu maksudnya gini loh. Kita udah ditebus ya, puji Tuhan. Teman-teman di sini yakin percaya hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Amin ya. Tapi jangan take it for granted. Haleluya. Sudah ditebus. Puji Tuhan. Terus hidup sembarangan. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, Paulus ngomong kan, hendaklah engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Hidup yang jangan sembarangan, ngomong sembarangan. Aduh, suka-suka ini lagi ngetren, Ci. Wah, kamu makatro. Ini mah ngomongan kayak begini ini lagi keren. Ngata-ngatain orang binatang itu kan asik. Itu untuk mendekatkan supaya ini, Ci, supaya makin akrab. Enggak.
Ngatain orang binatang kok bikin akrab. Enggak, teman-teman. Itu orang dunia boleh gitu. Mulutnya anak Tuhan yang sudah ditebus enggak boleh begitu. Amin. Nah, ini artinya apa? Next, kita tuh harus makin menghormati Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia pasti akan dituntun untuk menghormati Tuhan. Sehingga hari ini itu jangan tanya, Ci, kalau pacaran itu boleh nggak pegangan tangan? Boleh nggak ciuman di pipi? Kalau di bibir boleh nggak? Boleh nggak, Ci, kalau pelukan? Nggak usah tanya begitu. Tanya, coba kamu renungkan, gaya pacaranmu itu menggambarkan kamu menghormati Tuhan apa enggak? Ya? Cara kita ngobrol sama mama, sama papa, nada ngomongnya itu loh, intonasinya, nadanya itu, apakah itu sedang kita menggambarkan kita menghormati Tuhan? Cara kita jawab mama itu loh, jawab papa itu loh, itu apa kita sedang menghormati Tuhan apa enggak? Menghormati Tuhan, teman-teman, dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita cari duit, ketika kamu cari duit dengan cara seperti itu, apakah itu menghormati Tuhan apa enggak? Ya, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menghormati Dia, termasuk dalam cara berpakaian. Saya kalau ibadah online, pengennya ya apa? Pakai baju tidur aja. Kalau perlu sambil makan, kaki diangkat, ya kan? Kalau ini kan HP, nonton online, di depan nonton TV, ya kan pas. Hari ini kan harus multitasking, ya kan orang kan. Hebat ya. Kalau pengennya saya sih begitu. Tapi coba tanya, apakah sikap demikian itu menghormati Tuhan apa enggak? Ya tapi kan Tuhan lihat hati, Ci. Memang Tuhan lihat hati. Tapi apa hati seperti itu menghormati Tuhan apa enggak? Gitu loh, ya. Dan tidak hanya itu, Roh Kudus juga akan menuntun kita untuk hidup berguna bagi Tuhan. Hidup asal-asalan, males-malesan sekolah, itu kamu jadi orang yang berguna sih. Firman Tuhan ngomong, garam kalau enggak ada gunanya, udah tawar, itu akan dibuang dan diinjak orang. Terang itu dinyalakan cahaya, bukan untuk taruh di bawah, di kaki Dian. Tapi di atas supaya bercahaya menerangi orang, supaya orang-orang yang itu lihat kamu, mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Teman-teman rindu melalui hidupmu nama Tuhan memuliakan, amin. Ya, sebab itu biarlah Roh Kudus yang berkuasa itu hidup kita. Hari ini kita doanya tuh harusnya begini, Tuhan, Natal ini aku mau persembahkan hatiku buat Tuhan. Hati yang mau dikuasai oleh Roh Kudus. Karena baru dari situlah ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, baru di start itu tombol utama. Step pertama, kita bisa mencintai Tuhan. Tanpa Roh Kudus berkuasa, mustahil kita bisa mencintai Tuhan. Hari ini teman-teman, pertanyaannya, apakah engkau mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas hidupmu? Sehingga kita seperti doanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi, tahu lagu itu? Nah, itu orang tua yang tahu biasanya lagu lama ya. Tapi Kristus dalamku, mulutku bukannya aku lagi, tapi mulutnya Kristus dalam mulutku. Yes. Hatiku, pikiranku, mataku. Kalau kamu nonton-nonton yang begitu-begitu, enggak apa-apa, silakan kamu nonton begitu. Tapi tanya, apakah dengan nonton-nonton yang enggak benar gitu itu kamu sedang menghormati Allah? Ya, teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali ya, mengasihi Tuhan. Saya ingin menunjukkan satu gambar seorang pemuda ini ya, teman-teman ya. Iya, siapa dia? Iya, ini bukan Wang Muso pada masa muda, bukan ya. Beliau namanya, jangan diomongin beliau ya, lagi khotbah di atas. Nanti tambah kurus beliaunya. Bapak Andrew G namanya ya. Ada yang kenal siapa? Nggak kenal ya? Oh, iya. Dia ini berasal dari Tiongkok sana. Miskin, ibunya cuman tukang jahit. Nggak berpendidikan, nggak punya keahlian apa-apa, aduh, nggak punya masa depan lah orang macam begini. Saya kalau ditembak dia, saya pasti nggak mau lah, pilih yang iPhone tadi, ya kan? Ya orang model begini lah ya. Nah tapi pada satu titik dia udah besar, dia mempersembahkan hidupnya untuk dipakai jadi hamba Tuhan. Singkat cerita dia, waktu zaman dulu kan hamba Tuhan masih dikit ya, dia itu menginjili ke seluruh Tiongkok, bahkan sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, ya. Suatu hari dia itu membuat KKR di Tiongkok sana ya, dia keliling ke desa-desa, sampai di satu desa dia KKR selama 3 hari di situ, dan dia berkhotbah tentang dosa. Hari pertama, selesai khotbah, datang 3 orang preman teman-teman, ngomong, kamu kalau khotbah itu lagi besok, aku pukul kamu ya, jangan khotbah itu lagi ya.
Wah, Andrew Ju pulang deg-deg ser ya teman-teman ya. Deg-degan ini bukan karena dia jatuh cinta, enggak, takut ya. Deg-deg, aduh mati aku. Aku bisa dipukul nanti, gimana, apa aku harus khotbah. Karena dia mengkhotbahkan dosa, dia itu pengen orang tuh dengar tentang dosa dan terima Yesus gitu. Dia gelisah, tapi aku takut, gimana, aduh. Dan dia memutuskan akhirnya tetap mengkhotbahkan tentang tema itu. Hari kedua, dia khotbah lagi tentang tema dosa. Selesai khotbah bener, 3 preman itu datang lagi. Kamu sudah saya bilang, mau dipukul, tapi nggak jadi. Karena masih banyak jemaat kan, masih banyak orang. Jadi kamu besok hari terakhir ya, kalau masih khotbah yang sama ya, aku tusuk kamu ya. Awas kamu. Waduh, takut teman-teman. Andrew ciut hatinya. Takut loh, ada ancaman seperti itu, takut loh. Karena bukan hanya dia yang diancam, keluarganya pun juga diancam. Ya, itu menurut cerita sejarahnya. Dia ketakutan, dia gelisah, aku tetap khotbahin enggak ya Tuhan kan? Akhirnya dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus gelisahkan hatinya untuk tetap khotbahin tentang dosa. Ketika hari ketiga dia khotbah tentang dosa. Sementara khotbah, terdengar suara di antara jemaat, orang teriak-teriak. Lalu Andrew G ini turun, dia cari suara itu, satu orang pemuda teriak-teriak ya. Dia teriak, dosaku, dosaku, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku. Teman-teman tahu siapa yang teriak? Ketua preman itu tadi. Dia bertobat. Lihat teman-teman, melalui pelayanan Andrew G, ketika dia mau dipimpin oleh Roh Kudus, tampaknya rugi, tampaknya diancam, ya, tampaknya dia alami kesulitan. Tapi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang itu berdampak bagi orang lain. Dan Andrew G ini teman-teman, dia itu melayani sampai ujungnya ke Indonesia, mendirikan banyak yayasan, salah satunya yayasan Saat, dan menghasilkan saya, Jantau Kiki ini, Buang Muse juga, ya, menghasilkan banyak hamba Tuhan. Wow, melalui pelayanan orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman, hari ini pertanyaannya, Natal ini engkau mau berikan hati kepada Tuhan, bagus. Hati yang seperti apa? Hatimu yang masih terus mengikuti dosa favorit itu, hati yang begitu, Tuhan tidak mau. Hati yang seperti apa? Hati yang terus melayani Tuhan dengan giat, tapi tidak cinta, Tuhan tidak mau. Ayo, hari ini kita persembahkan Tuhan, ini loh kadoku buat Tuhan. Selamat ulang tahun ya Tuhan Yesus, kadoku, ini hatiku. Sama seperti gambarnya di poster itu, bagus sekali. Ku persembahkan hatiku buat Tuhan, hati yang mau bertobat. Dosa-dosaku tuh aku targetkan, hancur semua dengan kekuatan dari Roh Kudus. Hati yang bertobat, hati yang mau dikuasai oleh Roh Kudus, supaya aku bisa mengasihi engkau. Teman-teman rindu mempersembahkan hati yang demikian bagi Tuhan? Amin. Dan engkau akan lihat hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa, jadi dampak bagi banyak orang. Amin. Saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Lord, I give you my heart. Ada teksnya? Ada teksnya? Tidak ada? Saya yakin kita hafal ya. Ya. Teman-teman, saya mengajak saat ini kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan ya. Karena sudah terlalu lama kita itu salah paham. Kita pikir Tuhan senang hanya dengan kita itu setia, repot pelayanan. Tidak. Tanpa kita mempersembahkan hati yang benar, semua yang kita kerjakan, performance kita itu nol di mata Tuhan. Bahkan ibadah kita kekejian di mata Tuhan. Hari ini teman-teman, kita datang kepada Tuhan, yuk minta ampun. Dan kita persembahkan hati yang kudus, menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi refnya ya, Lord I give you my heart. Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way in me, Lord have
teman-teman, hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap kita. Apakah ada di antara engkau yang saat ini sedang bergumul dengan dosamu? Engkau ingin keluar dari dosa ini, tapi susah Tuhan. Aku nggak mampu untuk katakan putus sama dosa ini. Adakah hari ini kau datang dengan hati begitu kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mau katakan, datanglah kepadaku. Maka hati yang hancur dan remuk karena dosa itu akan aku sucikan kembali. Teman-teman yang rindu, hatimu diubahkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan turunkan tangan. Hari ini Tuhan juga bertanya, siapa di antara engkau yang mau mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, mengontrol engkau di dalam setiap keputusan yang akan engkau ambil, sehingga hidupmu bukannya kamu lagi tapi Kristus. Siapa di sini yang rindu Roh Kudus? Pimpin hidupku supaya aku bisa mengasihi engkau. Siapa di sini yang rindu demikian? Angkat tanganmu. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silakan turunkan tanganmu. Saya akan berdoa untuk setiap kita. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat hati yang hancur. Hancur karena dosa. Tuhan, tolong umat-Mu. Engkau bentuk kembali menjadi bejana yang indah, bahkan berguna bagi Tuhan. Tuhan tolong, Engkau tebus, Engkau sucikan lagi hati yang sudah busuk ini, menjadi hati yang murni dan berkenan dan mau dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami, supaya hidup kami menyenangkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kiranya melalui firman ini, kami bisa menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Nah, gitu teman-teman. Emang sih, Tuhan nggak melihat penampilan kita. Tapi, kalau hati dan motivasi kita benar dalam beribadah, kita pasti berespon dalam sikap ibadah yang benar. Kita pasti bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri kita dan menggunakan pakaian kita yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan. Misalnya, kalau kalian punya pacar, kan nggak mungkin kalian ngedat pakai baju tidur. Kalian pasti udah beres-beres dulu, udah rapi-rapi dulu, terus udah cantik, terus udah ganteng. Nah, masa sama Tuhan nggak kayak begitu? Apalagi kita udah lama banget loh nggak ibadah ke gereja secara onsite. Terus Tuhan juga udah kasih kita anugerah dan kesempatan untuk kita loh, supaya bisa datang ke rumah Tuhan. Nah, misalnya lagi nih, kalau kalian udah lama nggak ketemu pacar kalian pasti kangen dong, dan mau ketemu sama dia, ya kan? Betul. Iya juga sih kok, kan Tuhan lebih penting daripada pasangan kita ya. Masa kita nggak kasih yang terbaik buat Tuhan? Oh ya berarti Tuhan melihat motivasi kita sama hati kita juga lewat persiapan kita sebelum ibadah ya? Iya sih. Ya betul. Jadi gimana Steph? Masih galau gak? Mau ibadah online atau onsite? Aku jadi lebih yakin sih kok mau ibadah onsite minggu depan. Soalnya sama masih ada kesempatan juga kan, kita nggak tahu kapan lagi bakal bisa datang ke gereja. Iya sih, tapi kan masih pandemi. Gimana kalau ada jemaat yang nggak ngikutin prokes? Di luar sana aja banyak banget orang yang nggak ngikutin prokes, pada nggak pakai masker kemana-mana. Tapi selama ibadah onsite, semua jemaat wajib kok mengikuti prokes. Jadi kita bakal aman selama kita menjaga diri dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa nih, kita juga berdoa minta perlindungan sama Tuhan.
Tapi gimana ya kok ya? Kalau misalkan nih di rumah kita ada orang yang rentan tertular, misalkan kayak lansia, ibu hamil, anak kecil, kita kan nggak mau nih mereka tertular gara-gara kita gitu misalkan ke gereja. Kita bisa kok ke gereja pakai face shield, terus penutup kepala, sama double masker supaya lebih aman. Sama jangan lupa bawa hand sanitizer. Terus pas pulang langsung mandi deh sama disinfektan semua barang kalian supaya nggak bawa virus ke dalam rumah. Tapi rada lebay banget gak sih kalau bisa harus sampai pakai face shield, terus penutup kepala juga, terus double masker juga. Enggak lah, kan yang penting kita ngerasa aman dan nggak tertular atau menularkan virus COVID. Nah, betul banget tuh. Lebih baik kan kita datang ke gereja dengan senjata luar biasa daripada kita nggak datang sama sekali. Dan kalau menurut kalian ada yang berlebihan dalam menjaga diri, jangan sampai kita menghakimi mereka dengan perkataan lebay. Karena kita nggak tahu kan alasan mereka menjaga diri seperti itu. Siapa tahu dia udah pernah kehilangan anggota keluarganya loh karena kena COVID. Makanya dia menjaga diri seperti itu. Bener juga sih kok. Kalau gitu minggu depan aku ikut ibadah onsite deh. Fang, kamu gimana? Mau ikut ibadah onsite gak? Aku juga deh. Wah, bagus-bagus kalau gitu. Kangen banget loh lihat kalian secara langsung. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita mengakhiri semuanya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Seperti yang sudah kita dengar mengenai firman Tuhan hari ini, mengenai sikap ibadah yang benar, kiranya Tuhan saja yang melihat hati kita dalam beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Bye-bye semua. Bye. Teman-teman, ada satu hal yang tidak pernah kita lewatkan di dalam malam Natal. Di dalam kita merayakan kelahirannya, yaitu kita menyalakan lilin bersama. Tapi teman-teman tahu nggak, apa arti dari menyalakan lilin ketika kita merayakan Natal? Teman-teman, lilin dan Natal seakan-akan sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Terang yang kita nyalakan ini menandakan bahwa terang itu sudah hadir ke dalam dunia ini. Terang itu sudah mengalahkan kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya lagi. Terang itu yang kita terima. Dan dia ada hadir di dalam hati kita ketika kita percaya. Terang itu ada di dalam diri kita. Dan tugas kita adalah kita menyebarkan, memberikan terang itu bagi kegelapan yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah menjadi terang itu bagi dunia ini. Saya mengajak sembari kita bersama-sama menyalakan lilin bersama, kita merenungkan apakah selama ini kita sudah menjadi terang bagi dunia ini. Christ.
kita nyanyikan 1000 lilin. Ajarlah kami untuk terus selalu memiliki hati yang tidak menyimpan terang hanya untuk kami sendiri. Tapi kami boleh bagikan, kami boleh terangi sekitar kami yang gelap dengan terang yang dari Tuhan. Kami mau Engkau pakai, pakailah kami. Kami menyerahkan diri kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu, bayi yang lahir. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadilah terang bagi sekitarmu teman-teman. Beritakanlah Kristus. Berikanlah terang bagi kegelapan yang ada di sekitar kita. Kita bisa setelah ini mematikan lilinnya, tetapi dengan tidak ditiup. Teman-teman boleh mengkipasi sampai lilinnya mati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Teman-teman, nanti dalam iman kita, aku ajak teman-teman untuk boleh berdiri. Mari kita dari gereja dari segala abad dan tempat, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.
To God be the glory. To God be the glory for the things He has done by His power. He has saved me by His blood. He has cleansed me. To God be the glory for the things He has done. For the things you have done for me, things so undeserved, yet you came to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I adore today. How can I say thanks for the things you have done for me? Oh, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels
teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dan memberikan persembahan lewat QR yang ada di depan teman-teman, atau yang ada di rumah lewat QR yang ada di layar, atau teman-teman yang memiliki amplop nanti bisa memberikan amplop teman-teman di kotak di belakang sana. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita akan membawakan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Ini adalah sedikit dan juga yang boleh kami persembahkan, tidak hanya materi tapi juga hati kami. Kami berdoa semoga persembahan ini boleh berkenan, diberkati dan dikelola dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Teman-teman bersatu. Halo semuanya. Pertama-tama aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang hadir di ibadah Natal Youth kita kali ini secara onsite maupun online. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut, aku mau mengundang kalian untuk ikut gabung dalam celebrate kita setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Yang kedua, aku mau ucapin terima kasih untuk bagian dalam layanan kita dan juga buat Evangelis Ruce yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian seterusnya. Yang ketiga, untuk teman-teman Komisi Remaja, minggu ini tidak ada PA karena Jumat itu tanggal 24, jadi malam Natal. Buat teman-teman yang mau ikut ibadah onsite malam Natal kita, bisa daftar di bit.ly/malam Natal GKI Bogor. Buat ibadah Natal besoknya, tanggal 25, daftar di bit.ly/ibadah Natal GKI Bogor. Teman-teman Komisi Pemuda, minggu ini Komsel seperti biasa di hari Selasa jam 7 malam, membahas tentang Katekismus Heidelberg, masih melanjutkan Hari Tuhan yang ketiga. Selanjutnya, buat teman-teman yang di bulan Juni tahun 2022 nanti sudah berumur 16 tahun, kalian bisa ikut kelas katekisi periode Januari sampai Juni. Untuk mendaftarnya, kalian bisa daftar ke Cikiki, Koroniceng, atau ke TU Gereja juga bisa.
kelas pertama akan dimulai tanggal 16 Januari nanti. Yang terakhir, setelah ini teman-teman yang datang secara onsite akan dapat konsumsi, cuma makanannya tidak boleh dimakan di gereja untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi bisa langsung dibawa pulang aja. Terima kasih. Ya, thank you Nicole, thank you juga Ciruce untuk firmannya tadi. Shalom teman-teman. Ya, oke, kita sangat bersyukur ya sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul sebagai satu tubuh Kristus di gereja untuk merayakan Natal pada hari ini. Kalau kita renungkan kembali teman-teman, 1 tahun ini merupakan tahun yang sangat membingungkan dan mungkin menyedihkan bagi kita semua gitu. Kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman di gereja dan puji Tuhan tahun ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, saya ingin mengajak teman-teman bersama untuk mengambil sebuah komitmen sebagai remaja dan pemuda untuk terus menjalankan anak Tuhan dalam dunia ini. Jadi mari teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Semuanya sama-sama.
Mari kita berdoa bersama-sama. Seperti pujian ini ya Tuhan, ini kami, utuslah kami ke dalam dunia yang gelap, sebab dunia ini perlu juru selamat. Dunia ini perlu mengenal sang terang yang ajaib ini, Yesus Kristus. Tuhan, hari ini Engkau telah hadir ke dalam dunia, Engkau telah lahir di dalam hati kami, dan kami mau membagikan Kristus ini, terang ini, kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami menjadi agen-agen Kristus, agen-agen terang, agar hidup kami bercahaya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan, kiranya semua yang telah kami kerjakan ini menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus mau memakai kami di lain kesempatan untuk kami boleh berbagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan, berkati mereka, limpahkan dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai setiap umat-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Maranatha, teman-teman dipersilakan untuk duduk dan saat teduh sejenak. Ya, sebelum teman-teman pergi, kami dari Youth GKI Bungur ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Yeay. Ya. Tepuk tangannya teman-teman. We wish you